Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Maka jangan lupa klik subscribe. Materi hari ini adalah reproduksi pada hewan. Materi sebelumnya kemarin sudah dibahas sama Bapak Rohmat, yaitu materinya tentang reproduksi pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini ada 5 tujuan ya yang harus kita capai. Untuk yang pertama yaitu kalian nanti setelah belajar materi ini, nanti kalian mampu menyebutkan macam-macam reproduksi aseksual pada hewan. Kemudian yang kedua, tujuan kita adalah memprediksi regenerasi pada planaria. Yang ketiga, menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan perkembangan embrio pada reproduksi seksual. Yang keempat, membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan yang terakhir, menjelaskan teknologi reproduksi pada hewan. Nah, ini ada 5 tujuan yang harus kalian capai setelah kalian selesai belajar materi hari ini. Secara umum, reproduksi hewan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah secara aseksual dan yang kedua adalah secara seksual. Masih ingat kan kalian pada saat kalian belajar di tumbuhan apa itu reproduksi aseksual dan apa itu reproduksi seksual? Aseksual tanpa bertemunya sel kelamin jantan dan betina, sementara seksual adalah dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang pertama, ternyata hewan bisa reproduksi dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunannya. Ini contohnya hewan yang membentuk tunas. Contohnya adalah hidra. Selain hidra ada enggak? Ada. Antara lain Porifera dan Coleopterata. Yang kedua adalah dengan fragmentasi. Nah, ini salah satu contoh dari reproduksi dengan cara fragmentasi adalah planaria. Reproduksi aseksual yang ketiga yaitu dengan cara partenogenesis. Apa sih partenogenesis? Partenogenesis adalah ketika betina memproduksi sel telur tanpa dibuahi oleh pejantan pun, maka sel telur itu bisa berkembang menjadi individu baru. Artinya betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Kemudian telur tersebut berkembang sehingga menjadi individu baru. Ini partenogenesis. Nah, sekarang kita masuk ke reproduksi seksual pada hewan. Tadi di awal saya jelaskan kalau seksual adalah melalui pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi sebagian besar hewan itu bereproduksi secara seksual. Jadi yang aseksual cuma bagian kecil saja. Jadi sebagian besar hewan yang ada di muka bumi ini, sebagian besar bereproduksinya secara seksual. Artinya melalui perkawinan, sehingga akan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi seksual pada hewan, pertama setelah terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk zigot. Kemudian setelah zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio ini calon anak. Ya, setelah terus berkembang embrionya akan menjadi individu yang baru. Baik, saya lanjutkan. Sebelum slide ini saya jelaskan bahwa fertilisasi itu adalah pembuahan atau meleburnya inti sel kelamin jantan dan inti sel kelamin betina. Nah, fertilisasi ini pada hewan itu ternyata ada 2. Yang pertama secara internal, yang kedua secara eksternal.
Dari bahasanya bisa kalian pahami, internal itu di dalam, eksternal itu di luar. Internal adalah proses sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu terjadi di dalam tubuh hewan betina. Ini fertilisasi secara internal. Yang kedua, itu fertilisasi eksternal di luar. Artinya peleburan antara kelamin jantan dan sel kelamin betina itu terjadi di luar tubuh hewan. Oke, terjadi di luar. Namanya juga eksternal. Baik, yang internal, proses yang terjadi sel telur dan sel sperma bertemu di dalam tubuh hewan betina. Contohnya apa? Banyak sekali contohnya ya. Contohnya ya domba, sapi, kerbau, ayam, semuanya terjadi secara internal. Kemudian yang eksternal, contohnya apa? Contohnya katak, ikan. Jadi ikan ini bertemunya atau meleburnya sel sperma dan sel telur itu di luar tubuh dari hewan ikan tersebut. Baik, saya lanjutkan kembali. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya hewan yang bereproduksi secara seksual, ada 3 jenis. Yang pertama adalah vivipar, hewan beranak, embrionya berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umur yang sudah mencukupi. Yang kedua adalah hewan ovipar, hewan yang bertelur. Embrionya berkembang di dalam telur, kemudian telur tersebut dikeluarkan dari tubuh induk betina dan akan dilindungi oleh sangkang. Yang terakhir adalah perpaduan antara petelur dan melahirkan, yaitu ovovivipar, hewan petelur dan beranak. Embrio hewan yang tergolong ovipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Contohnya apa? Hewan ovovivipar, ada ular di sana. Nah, sekarang kita akan lihat struktur bagian dari dalam telur. Ada yang bagian paling luar itu ada cangkang telur. Kemudian yang di dalamnya ada putih telur, ada seperti benang-benang begitu, namanya kalasa di sini. Ini ada membran yang melindungi kuning telur, ini namanya membran vitelin. Kemudian di dalam kuning telur ada satu titik kecil, ini namanya embrio. Inilah calon individu baru itu di sini. Embrionya di sini, di kuning telur, nempel di kuning telur ini. Kemudian si putih telur ini dilindungi oleh membran ya, di dalam membran ya. Kemudian ada rongga udara, dan ini ada membran lagi nih antara cakang dan putih telurnya ada dilapisi dengan membran lagi. Ya, kita bahas satu persatu bagian-bagian dari telur tersebut dan fungsinya ya dari dalam. Ini ada embrio nih, setelah fertilisasi ada embrio di sana. Ya, kemudian dia berkembangnya itu memanfaatkan cadangan makanan yaitu berupa kuning telur. Nah, artinya kuning telur ini fungsinya untuk mensuplai makanan untuk embrio tersebut. Kemudian setelah kuning telur, di luar kuning telur ada putih telur. Putih telurnya fungsinya untuk melindungi guncangan-guncangan begitu ya, supaya kuning telurnya tetap ada posisinya. Juga dibantu oleh kalasa. Kalasa ini fungsinya untuk supaya kuning telur posisinya tetap di situ. Kemudian setelah itu ada namanya rongga udara untuk mensuplai oksigen untuk berkembangnya embrio. Kemudian ada cangkang yang terakhir adalah cangkang yang paling keras. Ini fungsinya untuk melindungi bagian-bagian telur yang ada di dalam. Sebenarnya cangkang telur ini juga ada rongga-rongganya ya. Rongga-rongga ini untuk pertukaran gas juga bisa melalui cangkang telur ini. Oke, selain itu juga untuk melindungi dari kuman penyakit ya, supaya tidak masuk ke dalam bagian-bagian telur sehingga embrio yang ada di dalam telur bisa berkembang dengan baik dan sempurna. Baik, saya lanjutkan lagi. Metamorfosis, ada yang sempurna dan tidak sempurna ya, ada sempurna. Bedanya apa sempurna dan tidak sempurna? Kalau yang sempurna itu secara fisik dari telur ke individu baru beda sekali, beda yang sangat mencolok. Tapi kalau yang tidak sempurna itu berbedanya tidak terlalu mencolok, itu bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna contohnya kupu-kupu,
kata itu sempurna. Kemudian yang belalang itu tidak sempurna karena pada saat setelah telur menetas, kemudian fisiknya hampir sama dengan induknya, cuman nanti bedanya mungkin belum muncul sayap dan belum muncul yang lain-lain begitu. Tapi kalau yang sempurna itu statis berubah, tidak sama sekali. Yang terakhir, teknologi reproduksi pada hewan. Contohnya inseminasi buatan. Yaitu dengan cara menyuntikkan sperma ke tubuh induk betina. Ini biasanya untuk menghasilkan sapi unggul. Yaitu dari jantan yang unggul, kemudian disuntikkan spermanya ke betina lokal yang kurang unggul, sehingga akan dihasilkan anakan yang unggul. Baik, satu menit lagi saya akhiri. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dicerna dengan baik, kemudian bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe adalah penghargaan sebuah karya, maka jangan lupa klik subscribe.